Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Sword Master. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang mercenary pernah berkata, "Tolong buatkan aku pedang yang bisa memotong hantu, sebuah pedang yang bisa membasmi arwah gentayangan." Pak Dua tentunya tidak paham dengan maksud kesatria tersebut, karena mana mungkin ada sebuah pedang yang bisa melakukan hal semacam itu. Waktu itu, Pak Dua mendapatkan sebuah pesanan yang aneh dari seorang mercenary yang tiba-tiba memintanya untuk membuatkan sebuah pedang tersebut sewaktu musim dingin lalu. Dirinya mengira jika ucapan itu hanyalah omong kosong, tapi dia menyebutkan nama Vlad of Suara yang bisa memotong hantu. Vlad tentunya mengira jika itu sewaktu misi penaklukan goblin, seseorang bersikeras menanyakan di mana dirinya mendapatkan pedang ini, dan tampaknya orang itu langsung datang kemari. Pak Dua rasa jika semua ini mulai masuk akal, karena tidak mungkin Vlad bisa menggunakan aura setelah keluar dari sini, jadi orang itu pasti mengira jika pedang Vlad bisa memotong hantu. Namun daripada itu, Pak Dua sebenarnya merasa sangat bersyukur karena mengetahui jika Vlad masih tetap hidup setelah keluar dari tempat busuk ini. Pak Dua juga tidak menyangka jika Vlad bisa meraih semua pencapaian hebat itu dengan menggunakan pedang ini, tapi Vlad menanyakan apa maksudnya. Dalam pikirannya, Pak Dua yakin jika Vlad akan terus tumbuh seiring dia melampaui segala ujiannya yang berada di hadapannya, tapi pedang ini selamanya tidak akan bisa berubah. Jika pedang ini hancur, maka bukan hanya pedangnya saja yang akan menjadi tidak berguna, tetapi orang yang menggunakannya juga pasti akan mengalami nasib yang sama ketika bertarung melawan musuh yang kuat. Pak Dua berharap jika pedang yang dibuatnya ini tidak akan membebaninya suatu saat nanti, dan pedang ini juga tidak menginginkan hal tersebut. Pak Dua mengatakan jika dirinya tidak meminta Vlad untuk mengganti pedangnya sekarang juga, tapi dirinya ingin agar Vlad mempertimbangkannya dengan baik. Vlad tentunya menanyakan apakah Pak Dua sudah tidak menerima pesanan untuk membuatkan pedang lagi untuknya. Pak Dua mengatakan jika pedang ini adalah karya terbaiknya sekaligus karya terakhirnya, jadi ia ingin agar Vlad mencari blacksmith lainnya. Meski ada beberapa kala yang membuatnya berpikir jika Vlad tumbuh terlalu cepat, tapi Pak Dua merasa jika dia masih bersikap seperti anak kecil. Pak Dua rasa jika takut akan kepergian sesuatu adalah hak istimewa yang dimiliki kaum muda, tapi untuk seseorang seperti dirinya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Pak Dua menanyakan apakah dia akan membawa pedangnya kembali hari ini, tapi Vlad mengatakan tidak ada yang mendesak untuk saat ini. Namun setelah diingat lagi, Vlad rasa jika dirinya mungkin akan segera menggunakan pedang itu tidak lama lagi setelah keluar dari sini. Pak Dua mengatakan jika memang begitu, maka dirinya akan sedikit memperbaiki sekaligus mempertajam bilah pedangnya. Pak Dua itu tampaknya begitu serius menajamkan pedang Vlad yang sepertinya sudah mulai menumpul setelah digunakan dalam banyak pertarungan. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Vlad saat ini, tapi dia sekarang hanya memperhatikan Pak Dua yang sedang mengasah pedangnya. Setelah sedikit diperbaiki dan dipertajam, Vlad mengatakan jika pedang ini terlihat seperti pedang baru, bahkan pedang ini terlihat lebih tajam daripada sebelumnya. Vlad berterima kasih atas bantuannya dan dia akan terus mengandalkannya, tapi Pak Dua mengatakan jangan terlalu sering datang kemari karena dirinya juga membutuhkan waktu beristirahat. Vlad mengatakan lain kali dirinya akan membawakan daging yang enak untuknya, tapi Pak Dua mengatakan tidak akan enak kalau dia hanya membawakan daging saja untuknya. Vlad mengatakan tentunya dirinya paham, jadi dirinya akan membawakan beberapa minuman berkualitas supaya mereka bisa menikmatinya. Pak Dua mengatakan bagus sekali jika dia mengerti maksudnya, jadi dirinya akan menantikannya dan Vlad juga harus menjaga dirinya baik-baik. Vlad tentunya mengatakan baiklah, dan Pak Dua juga harus menjaga kesehatannya sampai dirinya kembali dan mereka akan makan serta minum bersama. Namun selagi Vlad berjalan pergi menjauh dari tempat itu, Pak Dua tampaknya mulai batuk-batuk beberapa kali, layaknya seseorang yang sedang sakit. Pak Dua itu batuk terus-menerus seperti tidak bisa berhenti, tapi untuk beberapa saat, akhirnya batuk tersebut berhenti, tapi kondisi Pak Dua tersebut tidak menunjukkan kondisi baik. Pak Dua berpikir jika dirinya butuh beristirahat, terlebih kali ini dirinya benar-benar sudah mengerahkan yang terbaik dari kemampuannya. Pak Dua berharap jika dirinya bisa terus melihat cahaya dari anak itu selagi dirinya masih bernafas, karena hanya Vlad seorang yang bisa menunjukkan dunia yang luas. Selain itu, Pak Dua merasa jika cara berjalan anak itu sekarang mulai penuh dengan rasa percaya diri dan keyakinan.
Pak Dua yakin jika Vlad sekarang ini sudah bisa berjalan keluar dari tempat yang busuk ini dengan mudah dan menuju ke tempat yang paling bersinar seperti yang dilakukannya waktu itu. Pak Dua rasa jika dirinya tidak ada penyesalan sekalipun setelah memberikan karya terbaiknya untuknya. Namun sayangnya, pedang itu mungkin tidak akan lama lagi meninggalkannya. Sambil berjalan sendirian di gang belakang, Vlad tampaknya menyadari jika ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakangnya sejak dirinya masuk kemari. Vlad berpikir jika orang itu pasti sangat penasaran dengannya, jadi orang itu memutuskan untuk mengikutinya sampai kemari. Vlad rasa jika dirinya sebaiknya mempermainkan orang itu yang meremehkannya, terlebih dirinya sangat hafal dengan gang belakang. Penguntit itu tampaknya terus mengikuti Vlad yang mencoba untuk mempermainkannya dengan masuk ke salah satu gang. Dari gaya rambutnya saja yang sudah sangat berbeda, kita semua tahu bahwa orang yang sedang mengikuti Vlad adalah Lamun. Ketika Lamun mengikuti Vlad yang sedang masuk ke salah satu gang, dirinya sangat terkejut karena tidak menemukan keberadaan Vlad sama sekali. Lamun tentunya terkesan karena naluri bocah itu sungguh tajam dan dirinya semakin tertarik dengan hal tersebut. Lamun rasa wajar saja jika ada alasan yang bagus kenapa bocah itu bisa menerima armor milik keluarga Bayezid dengan kemampuannya yang sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Vlad menanyakan kenapa dia mengikutinya, tapi Lamun mengatakan apa maksudnya, padahal dirinya hanya sedang berjalan ke arah yang sama saja dengannya. Vlad mengatakan jika dirinya tahu bahwa dia sudah mengikutinya sejak keluar dari balai kota, dan Lamun mengatakan jika itu hanyalah sebuah kebetulan. Vlad mengatakan jika dia sepertinya mencoba untuk bermain-main dengannya sejak pertama kali mereka bertemu di dalam kantornya Tuan Joseph. Lamun benar-benar suka dengan energi tajam itu, dan bocah itu juga bisa mengendalikan dirinya tanpa termakan amarah. Lamun berpikir jika bocah ini akan mampu melakukan sesuatu lebih hebat daripada perkiraannya dan mencapai prestasi yang luar biasa. Akan tetapi, dirinya sangat heran kenapa waktu itu bocah ini malah menunjukkan emosinya seperti itu, padahal dia punya pengendalian emosi yang baik. Lamun berpikir, sepertinya bocah sialan ini memang sengaja membangkang di depan Tuan Joseph, dan itulah alasan kenapa Joseph merasa begitu kecewa dengan bocah ini. Lamun mengatakan seharusnya dia menahan dirinya dari melakukan hal yang bodoh, terlebih apakah dirinya mengatakan sesuatu yang salah waktu itu. Vlad mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak dia suka padanya, maka katakan saja langsung padanya dan jangan bertele-tele seperti itu. Lamun sudah lama sekali tidak merasakan jiwa setajam ini dan dirinya sangat merindukan perasaan ini, jadi dirinya senang bisa bertemu dengan bocah ini. Lamun berkata jika lebih baik menggunakan pedang mereka daripada kata-kata yang tidak akan ada ujungnya. Vlad berpikir jika orang itu adalah kesatria Bayezid yang dihiasi dengan banyak penghargaan, tapi dirinya tidak tahu siapa namanya dan kenapa dia melakukan ini. Vlad tahu jika pria tua ini adalah seseorang yang sangat diakui sekaligus dihormati oleh Tuan Joseph, jadi dirinya yakin pria tua ini melakukannya karena suatu alasan. Vlad mengatakan kalau begitu dirinya akan mulai menyerangnya terlebih dulu, tapi dalam pikirannya, Vlad masih berpikir apa yang sebenarnya pria tua ini ingin lakukan. Namun bodoh amat dengan alasan tersebut, Vlad yakin jika itu alasan bagus, maka dirinya hanya perlu menghancurkan alasan tersebut, dan Vlad kemudian langsung berlari sambil menyiapkan tebasannya. Vlad kemudian melancarkan serangan vertikal mengarah ke leher Lamun, tapi Lamun tentunya dengan mudah menangkis serangan Vlad menggunakan pedangnya. Lamun mengatakan jika kemampuan Vlad tidaklah buruk dalam menggunakan pedang, meskipun dia saat ini masih sangat kurang untuk bertarung melawannya. Vlad yang merasa seperti sedang diremehkan tentunya tidak menghentikan serangannya sampai di situ saja dan mulai memendalkan senjatanya Lamun. Benturan demi benturan pedang terus terdengar di tengah malam ketika Vlad terus-terusan menyerang Lamun, tapi Lamun sendiri hanya menangkisnya dengan mudah. Vlad tentunya kesal karena semua serangannya selalu ditangkis dengan mudah, bahkan dirinya tidak bisa mendapatkan ataupun membuat celah. Terlebih lagi, Lamun juga hanya menggunakan ujung pedangnya saja untuk menghentikan semua serangannya Vlad dan membuatnya kesulitan melanjutkan serangannya. Vlad berpikir jika ini bukanlah sebuah kebetulan, karena pria tua ini seperti bisa menebak gerakan dirinya setelah memperhatikan beberapa gerakannya. Vlad bisa mengetahuinya hanya dari perasaan yang dirinya dapatkan dari pertukaran pedang mereka jika pria tua ini telah beradu pedang dalam pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Lamun menanyakan apakah dia sudah selesai dengan semua serangannya itu, tapi Vlad tentunya mengatakan tentu saja tidak karena ini masih belum selesai.
Sambil mengeluarkan auranya, Flood mengatakan jika yang barusan tadi barulah pemanasan dan dirinya baru saja akan mulai serius dalam pertarungan ini. Lamun benar-benar terkejut karena di masa-masa penuh dengan anarki, hanya ada segelintir orang yang bisa menggunakan aura setajam itu di usianya yang masih muda. Lamun berpikir jika bocah ini benar-benar gila sampai membuat darahnya mendidih, karena sudah lama sekali dirinya tidak merasakan perasaan menyenangkan seperti ini. Flood yang sudah mulai serius tentunya langsung menyerang Lamun dengan posisi tubuh yang sangat rendah, hingga dia terlihat seperti mau merayap di tanah. Seketika itu, Flood langsung menyerang Lamun menggunakan pedang yang telah dilapisi aura, tapi Lamun masih dengan mudahnya menahan serangan Flood. Berbeda dengan Flood yang berusaha sekuat tenaga menyerang Lamun menggunakan aura, Lamun hanya menangkis serangan Flood hanya dengan menggunakan pedangnya saja. Flood rasa jika serangannya ini masih kurang kuat untuk membuat pria tua ini mengeluarkan auranya, jadi mungkin sebaiknya dirinya meningkatkan kekuatannya. Namun sayangnya, Lamun sudah bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Flood dan menghindari tebasan Flood dibandingkan menangkisnya seperti sebelumnya. Lamun mengatakan jika dirinya sangat menyukai semangat membara dari jiwanya Flood, tapi itu masih belum cukup untuk membuatnya mengeluarkan kekuatannya. Flood tentunya tidak peduli dengan ucapan dari Lamun, karena dirinya saat ini hanya perlu terus menyerangnya sampai dia menunjukkan kekuatannya padanya. Meski dirinya sudah tahu bahwa teknik beserta dengan pengalamannya masih kurang, tapi dirinya tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Flood merasa jika dirinya seharusnya bisa mengalahkan pria tua ini menggunakan kekuatan, karena dirinya jauh lebih muda dan orang itu sudah menjadi sangat tua. Tampaknya, serangan Flood kali ini berhasil membuat Lamun terdorong mundur setelah menahan serangannya yang kuat daripada sebelumnya Lamun hanya mencoba untuk menahannya. Lamun mengatakan jika waktu adalah tuan yang kejam dan mau sekuat apapun dirinya sekarang, dirinya sudah mulai menua seiring berjalannya waktu. Flood mengatakan mari saja kita lihat seberapa lama pria tua ini bisa mempertahankan senyumannya itu dan bermain-main dengannya. Lamun mengatakan jika rencana Flood untuk mengalahkan dirinya memang bagus, tetapi ia rasa jika itu percuma saja ketika dia memilih lawan yang salah untuk mencobanya. Setelah Lamun sedikit mengeluarkan kekuatannya, pedang Flood tampaknya juga mulai ikutan gemetaran. Lamun menanyakan bagaimana rasanya setelah melihat kekuatannya secara langsung, dan Lamun memberitahu jika ini yang dinamakan sebagai penguatan fisik. Flood yang mulai kewalahan tentunya berpikir jika kekuatan pria tua ini menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, bahkan dirinya merasa jika kekuatannya mulai jauh lebih kuat daripada dirinya. Lamun mengatakan masih terlalu cepat untuk merasa kagum, karena dengan sedikit kreativitas, bahkan hal seperti ini mungkin terjadi. Seketika, Lamun memegangi pedangnya Flood dan Flood berpikir jika dia adalah pria tua yang gila yang memegang pedang berisi aura dengan tangan kosong. Flood tentunya sadar jika pedangnya saat ini terjebak dalam genggaman pria tua ini dan Lamun menanyakan apa yang akan dia lakukan setelah pedangnya tersangkut padanya. Seketika itu, Flood langsung melepaskan pedangnya dan itu membuat Lamun jadinya terkejut dengan tindakan Flood. Rupanya, Flood mengambil sebuah belati yang dirinya sembunyikan di balik jubahnya dan bersiap untuk menyerang Lamun. Namun sayangnya, serangan belati Flood masih belum bisa meraih salah satu bagian tubuh Lamun karena dia memiliki refleks yang sangat baik sebagai seorang veteran. Lamun berpikir jika bocah ini sangat cerdik karena membuang pedangnya adalah pilihan yang bijak. Terlebih itu bukan sesuatu yang bisa diperkirakan oleh seorang kesatria yang telah melalui pelatihan resmi. Lamun berpikir jika keberanian seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki hati yang buas dan siap mengambil resiko apapun untuk menghadapi lawannya. Sambil melepaskan pedangnya Flood dan mulai mengepalkan tangannya, Lamun menanyakan apakah bocah sialan ini bisa menghindari atau menahan pukulannya ini. Pukulan Lamun yang telah diberikan penguatan fisik tampaknya begitu cepat dan kuat, sampai-sampai membuat Flood tidak bisa bereaksi apapun terhadap serangannya. Hanya setelah menerima pukulan kuat tersebut, Flood langsung terlempar puluhan meter dan membuat Flood harus menabrak beberapa properti gang belakang. Meskipun Flood sudah menabrak beberapa gerobak dan properti lainnya, Flood tampaknya masih terus terlempar tanpa bisa berhenti. Menyadari pukulannya terlalu keras, Lamun tersadar jika tujuannya sebelumnya hanyalah untuk mengetes bocah ini dan memberikannya sedikit pelajaran. Lamun merasa jika ini sungguh sial karena tanpa dirinya sadari, dirinya terlalu bersemangat dan bertarung serius melawan bocah itu dengan sungguh-sungguh.
Sambil berlari ke arah Vlad, Lamun menanyakan apakah dia baik-baik saja, tapi tampaknya Vlad tidak menjawab apapun dari pertanyaan Lamun. Lamun tentunya merasa sedikit bersalah padanya karena memukulnya sampai pingsan, terlebih perlindungannya tadi sedikit melemah. Lamun masih mengingat pesan Joseph jika Vlad adalah harga yang sangat berharga baginya, jadi ia ingin agar Lamun tidak melukainya, tapi tampaknya Lamun tidak bisa menjawab permintaannya tersebut. Lamun berpikir alasan apa yang seharusnya dirinya buat setelah membuat bocah ini pingsan setelah menghajarnya dengan serius. Namun sepertinya Vlad sebenarnya tidak pingsan, melainkan dirinya hanya berpura-pura pingsan untuk membuatnya lengah. Gregory pernah berkata, jika apimu tetap menyala dalam situasi apa saja, itu sudah cukup, dan Vlad adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah dengan situasi yang ada. Dengan serangan kejutan itu, Vlad akhirnya berhasil mendaratkan serangan tepat mengenai kepala Lamun menggunakan kepalanya sendiri. Namun sepertinya, serangan Vlad masih kurang berhasil membuat Lamun dikalahkan, karena Vlad sekarang mulai perlahan terjatuh sambil mengatakan dia sangat curang. Lamun yang berhasil menahan serangan kepala Vlad tentunya berpikir jika dirinya terlambat, mungkin saja dirinya sudah menjadi orang tua yang pikun dan tidak ingat siapa dirinya. Namun daripada itu, Lamun benar-benar sangat senang karena akhirnya dirinya menemukan seseorang yang benar-benar memiliki bakat dan dia lolos dalam ujiannya. Sekarang kita berpindah ke kediaman keluarga Bayezid di Sturma, di mana saat ini Rakhmus sedang melaporkan beberapa hal kepada Peter Bayezid. Rakhmus juga melaporkan jika Tuan Lamun sedang berada di Suara, dan sepertinya dia sedang tertarik dengan anak yang bernama Vlad itu. Rakhmus benar-benar bersyukur karena orang seperti Tuan Lamun memiliki ketertarikan pada salah satu anak yang mereka latih saat ini. Peter mengatakan jika Tuan Lamun adalah seorang kesatria dari patriark sebelumnya, namun dia juga adalah seseorang yang sangat sulit diatasi, bahkan untuk dirinya sendiri. Karena Tuan Lamun menghela nafas dan pergi setelah melihat para murid-murid yang mereka miliki, dirinya benar-benar merasa tidak enak soal itu. Peter tidak tahu apakah mereka telah mendapatkan kembali harga diri mereka, atau haruskah dirinya menghela nafas juga, karena hanya orang itu saja yang bisa menarik perhatiannya. Rakhmus mengatakan supaya Tuan Peter tidak perlu berpikir seperti itu karena zaman telah berubah menjadi lebih damai daripada sebelumnya. Rakhmus mengatakan jika Tuan Lamun adalah bukti hidup dari masa lalu yang penuh dengan kekacauan, karena dia menjadi seorang kesatria setelah memulainya sebagai seorang pelayan saat itu, dan dia tidak akan tertarik pada murid zaman sekarang yang tumbuh dengan perlindungan. Peter mengatakan meski zaman telah berubah, tapi masih ada beberapa hal yang tetap sama seperti sebelumnya. Saat Tuan Lamun menghela nafas, itu bukan berarti omelan ataupun keluhan biasa dari seseorang yang telah menghadapi kekacauan. Selain itu, anak yang dibawa oleh Joseph itu sepertinya telah menarik perhatian Tuan Lamun dengan prestasinya, jadi sudah sewajarnya jika dia akan datang dan mencarinya. Bahkan, San Rosino sendiri datang jauh-jauh kemari hanya untuk mengirimkan armor itu untuk Vlad sebagai bentuk dukungan dan terima kasih. Rakhmus mengatakan jika pengakuan dari San Rosino membuat Vlad menjadi lebih spesial dan Peter menanyakan apakah sebaiknya dirinya mengirimkan saja itu padanya. Peter tampaknya cukup senang karena tradisi lama keluarga Bayezid masih terus dilanjutkan hingga sekarang dan masih belum menghilang. Peter benar-benar bersyukur karena Joseph membawakan anak itu pada keluarga Bayezid dan membuat nama keluarga Bayezid masih terus menggema. Vlad yang terbangun dari pingsannya tentunya mengatakan jika Pak Tua itu sungguh gila, bahkan kepalanya masih sakit sampai sekarang. Vlad belum pernah melihat sesuatu seperti penguatan fisik itu, tapi dirinya masih tidak percaya jika dia bisa menguatkan tubuhnya menggunakan aura dan bukannya pedang. Pria misterius mengatakan jika pria itu adalah seseorang yang bisa mengajari Vlad banyak hal. Selain itu, bahkan seseorang juga bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Vlad mengatakan jika orang-orang menghormati pria tua itu karena dia sangat kuat dan bisa diandalkan. Namun tak lama, seseorang langsung menendang pintu kamar Vlad yang sedang sibuk berbicara dengan pria misterius. Jemina mengatakan dirinya pikir jika Vlad sedang tidur sambil berbicara, tapi rupanya dia sudah bangun dan berbicara sendirian. Vlad menanyakan apakah Jemina tidak bisa mengetuk pintunya sebelum masuk, tapi Jemina menanyakan apakah dirinya terlihat seperti seseorang yang bisa melakukannya. Vlad menanyakan kenapa Jemina mengurus pakaiannya, padahal kalau dibiarkan saja, dirinya pasti bisa melakukannya sendiri. Jemina mengatakan jika ini adalah pelayanan yang diberikan oleh mereka, jadi mereka harus melakukannya sebanyak ini. Terlebih Vlad adalah tamu yang tinggal di lantai 4 yang mahal.
Vlad berpikir apakah Jemina serius berkata seperti itu, tapi Vlad mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang yang sebanyak itu untuk membayar mereka. Jemina mengatakan jika Vlad tidak perlu membayar apapun, karena hanya dengan Vlad menginap di tempat ini saja, itu sudah sangat membantu. Terlebih karena Rosmer sudah menjadi berbiasa, ada banyak orang bodoh yang datang tanpa mengetahui itu. Vlad menanyakan apakah dia serius, dan Jemina mengatakan dirinya diberitahu Marcella bahwa nama Vlad sudah cukup berharga dan telah didukung oleh wali kota Suara dan juga putra kedua keluarga Bayezid. Selain itu, Jemina mengatakan jika Vlad telah menjadi seorang kesatria sungguhan, tapi Vlad mengatakan masih belum dan jangan sampai disebarkan ke orang-orang. Jemina menanyakan apakah Vlad bercanda, padahal dirinya melihat jika dia sudah menjadi seorang kesatria dari Nona Alicia. Vlad mengatakan jika ada beberapa hal yang terjadi, dan pada akhirnya dirinya menerima sapu tangan itu tanpa mengetahui apapun. Jemina mengatakan dirinya merasa bangga setelah memotong rambutnya dan membantunya memegang pedang. Jadi dirinya sungguh bahagia ketika mendengar Vlad berhasil kembali hidup-hidup. Vlad mengatakan dirinya sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Jemina dan dirinya tidak akan melupakannya. Tapi sepertinya Jemina yang marah langsung pergi tanpa membalas ucapan terima kasih yang ditunjukkan oleh Vlad. Dalam kamar itu, Vlad berpikir apakah Jemina benar-benar marah hanya karena dirinya telah menjadi seorang kesatria dan menerima sapu tangan yang diberikan oleh Nona Alicia.